Siap. Mmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana nih kabarnya nih Bu Yuli? Alhamdulillah alhamdulillah rada puyeng-puyeng nih, makanya, ingin sekali nih ngajak Bu Alfi sharing-sharing gitu. Apakah, Bu Alfi ada waktu kali ini? Karena saya ingin sharing gitu terkait, permasalahan yang saya hadapi. Ada dong, ini makanya kita ketemuan di sini gitu kan, cari-cari tempat yang apa, yang agak-agak nyaman gitu atau sambil sambil apa ya, jangan sambil ngehibah tapi itu sambil nyemil aja, sambil nyemil gitu ada teh anget atau apa, kan saya nggak suka kopi gitu. Oke, ada apa nih Bu Yuli, ada apa? Coba cerita. Jadi ini Bu Alfi, saya itu akhir-akhir ini merasa keteteran banget, karena kan basic-nya saya itu kan GPK ya, gurunya anak-anak berkebutuhan khusus, seperti itu. Tiba-tiba di tahun ajaran baru ini, saya mendapatkan tugas baru sebagai guru kelas 3. Karena, memang salah satu guru di sekolah saya itu ada yang purna tugas, sehingga saya harus menggantikan posisi beliaunya, begitu. Nah, yang bikin jadi masalah nih, ada 2 hal Bu Alfi. Yang pertama itu karena, kebetulan saya di kelas rendah, di kelas 3 ya, ini kurmer baru bagi kelas 3. Jadi, jujur saja saya kesulitan, menganalisis CP, kemudian memetakan ATP dan membuat batasan antara mana materi yang harus diajarkan di kelas 3, juga mana, yang harus diajarkan di kelas 4 agar tidak rancu dan bertabrakan, begitu. Masalah kedua, karena saya biasanya sama anak ABK di mana belajarnya itu hening gitu ya, karena cuma 3 4 anak gitu dalam satu pertemuan gitu, tiba-tiba saya dihadapkan, sama 26 anak gitu ya, yang bagi saya, Masya Allah luar biasa aktif-aktifnya, lagi, cerewet-cerewetnya gitu ya di kelas 3. Jadi rasanya itu hari pertama kemarin itu saya terasa pening. Wah, bisa nggak ya kira-kira saya, nge-handle nih 26 anak yang Masya Allah aktif sekali gitu. Jadi saya itu, bingung Bu Alfi, saya itu, sebenarnya harus seperti apa begitu. Jadi permasalahannya Bu Yuli saat ini itu yang pertama tadi masalah apa ya, materinya bagaimana apa, CP, apa, batasan CP-nya gitu kan ya, kemudian memetakan ATP-nya, batasan-batasan materi untuk kelas 3 sama kelas 4 karena dalam satu fase gitu kan ya. Kemudian yang kedua tadi tentang suasana. Suasana, eee, Bu Yuli kaget gitu ya mungkin ya, nggak biasa seperti itu jadi seperti itu gitu, mungkin, kira-kira nih Bu Yuli punya rencana apa untuk mengatasi permasalahan itu? Ada rencana nggak seperti itu? Eee, untuk CPATP, kemarin saya, sudah mencoba membuka komunikasi dengan rekan sejawat, juga dengan, eee, lintas kelas gitu ya, dengan kelas 4 karena memang kami kan satu fase begitu. Lumayan lumayan bisa, ada solusi Bu. Jadi kemarin memang saya, akhirnya bisa memetakan nih, gitu, mana yang harus di fase, eee, kelas 3, mana yang harus di kelas 4. Tapi memang, buat saya itu masih membuat bingung gitu, materinya karena, buku kami kadang buku cetaknya itu, CPATP-nya itu kan tidak sesuai dengan, CPATP yang sudah disediakan pemerintah gitu ya. Jadi saya tuh masih bertanya-tanya apakah boleh nih gitu jika memang,
ATP-nya itu memang sesuai sekolah aja gitu. Kalau nggak CP-nya kan memang harus sama, tapi kalau ATP-nya ini dimodifikasi itu boleh nggak sih? Masih meraba-raba seperti itu. Oke, itu rencananya Bu Yuli di awal itu sudah bagus kan ya, kolaborasi sama rekan sejawat itu kolaborasinya sama, lintas lintas kelas juga. Nah, ada permasalahan yang menyangkut, rencananya Bu Lili nggak sih? Maksudnya ada hambatan atau tantangan gitu ketika kolaborasi sama rekan sejawat, sama yang tadi itu permasalahannya berarti, eee, selain hambatan sama tantangan yang ada di apa, yang ada di rencananya Bu Yuli itu ya, sama itu yang ATP itu sudah dibicarakan pas kolaborasi nggak sih? Ketika Bu Yuli, eee, tadi menurut Bu Yuli tadi, boleh nggak sih itu, apa namanya, ATP-nya itu berdasarkan sekolah aja, tapi beda sama yang di buku gitu. Sudah maksudnya, sudah apa ya, dibicarakan ketika kolaborasi nggak sih gitu? Sebenarnya, sudah sih Bu, tapi kan, kebetulan sekali nih, rekan sejawat saya, rekan satu paralel itu, sudah sepuh dan memang beliaunya itu, eee, menyampaikan, "Bagaimana kalau Bu Yuli saja nih?" Gitu. "Saya nanti, ikut," apa kata Bu Yuli gitu. Sebagai orang yang saya merasa buta arah nih ya, karena saya kan juga baru sekali pegang, kelas 3 kurikulum merdeka gitu. Jadi saya juga merasa kehilangan pandangan lagi nih, mmm, saya coba-coba, mencari-cari, gimana sih harusnya gimana gitu. Tapi memang saya belum mencoba untuk kolaborasi dengan rekan sejawat dari sekolah lain sih, Bu. Iya, itu, mungkin Bu Yuli sudah menemukan solusi ya, cuma hasilnya mungkin masih, apa ya, kayak transparan, apa ya, kayak, apa ya, belum belum nyata lah istilahnya ya buat Bu Yuli lah hasilnya itu nggak langsung menyelesaikan masalah seperti itu kan ya, nggak langsung menyelesaikan, nggak langsung masalah itu selesai, nggak langsung ada CP, nggak langsung, memetakan ATP secara keseluruhan, nggak langsung ATP-nya itu, sesuai dengan keinginannya Bu Yuli tadi ya, maksudnya beda sama yang apa, yang ada di buku cetak gitu kan. Kalau menurut saya nanti ketika kolaborasinya dilanjutkan aja ya Bu Yuli ya, maksudnya, eee, terus berkolaborasi meneruskan rencana aksinya Bu Yuli untuk kolaborasi secara terus-menerus gitu. Mungkin Bu Yuli tadi juga ada rencana mau kolaborasi dengan rekan sejawat dengan sekolah lain gitu kan ya, dari sekolah lain gitu. Mungkin, itu juga bagus, maksudnya rencananya Bu Yuli itu dilanjutkan saja lah istilahnya gitu kan ya. Mungkin nanti hasilnya juga, lebih dari yang rencana awal gitu. Jadi ada rencana plan plan B gitu kan atau plan B, yang tadi plan A, yang sekarang plan B itu dilaksanakan. Kemudian itu tadi tantangannya mungkin ya, tantangannya yang dari apa, rencananya kolaborasi sama rekan sejawat itu tadi, eee, beliaunya sudah sepuh gitu, jadi pasrah apa katanya Bu Yuli? Iya, untuk sementara mungkin ya, mungkin untuk sementara Bu Yuli melaksanakan rencana aksinya saja, ketika apa namanya, ada hambatan atau tantangan itu nanti mungkin bisa seiring waktu itu, mmm, apa ya, bisa dilewati lah istilahnya sama Bu Yuli pelan-pelan gitu ya. Kemudian kira-kira selain selain permasalahan itu, ada rencana lagi atau untuk mengurangi resiko apa ya, resiko yang bisa terjadi gitu ya, ketika Bu Yuli melaksanakan rencana B gitu?
atau kapan nih, kira-kira kapan ya rencana B-nya akan dilaksanakan gitu loh istilahnya. Gitu ya. Karena, tahun ajaran baru juga sudah berjalan dan anak-anak, Kamis itu kan sudah mulai aktif ya, Bu, pembelajaran. Jadi memang harus segera dilakukan nih. Sepertinya setelah sesi curhat nih, saya akan mencoba menghubungi, teman-teman saya dari sekolah-sekolah lain sehingga, saya bisa mendapatkan pandangan-pandangan seperti itu. Sebenarnya juga saya sudah berusaha join di grup grup guru kelas 3-nya se-Indonesia gitu. Tapi memang kan, eee, ada beberapa guru di sana yang menyampaikan bahwa setiap daerah itu kan punya kebijakan masing-masing seperti itu, Bu, ya. Contohnya saja seperti penyusunan jadwal gitu. Kemarin jujur saja saya itu pusing banget gimana nih, kira-kira anak-anak ini pulangnya jam berapa? Karena, eee, harus sesuai dengan struktur kurikulum yang ada gitu kan ya, Bu, jamnya anak-anak harus terpenuhi. Tapi di grup yang saya ikuti itu, rata-rata mereka dari ini, 5 hari kerja aja, sedangkan Kota Iya. Pasuruan itu kan 6 hari kerja gitu. Jadi memang saya harus, menyesuaikan lagi sih sepertinya, dari contoh 5 hari kerja itu mungkin nanti saya akan coba buat, gimana ya, buat menguraikan lagi, agar supaya pas dengan, jadwal 6 hari kerja di Kota Pasuruan, seperti itu. Mhm. Jadi Bu Yuli ini ikut, eee, apa ya, kayak mengikuti grup apa, yang separalel gitu ya, yang paralel gitu sama Bu Yuli ternyata malah menimbulkan masalah lagi gitu kan. Iya, meskipun itu, yang tadi, permasalahan tadi aja diselesaikan dulu, baru nanti, eee, kalau yang permasalahan yang lain fleksibel gitu ya. Kayaknya gitu sih, Bu Yuli keren loh. Pasti bisa nanti, apa, masih adaptasi aja dengan anak-anak yang 26 itu. Saya sih ngajarinnya kelas 5 gitu ya, jadi kita nggak bisa itu sharing gitu ya. Tapi kalau uh, pengalaman Kumer nanti bisa lah sharing-sharing kapan lain hari gitu ya. Ini Bu Yuli udah berusaha untuk menyelesaikan masalahnya, mulai dari kita minta sharing itu sudah ketemu apa ya tujuannya Bu Yuli itu untuk menyelesaikan berbagilah menyelesaikan masalah yang Bu Yuli hadapi saat ini. Semoga kedepannya rencana yang apa ya, yang ada di pikirannya Bu Yuli yang sudah direncanakan, apapun yang direncanakan Bu Yuli semoga nanti bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi sama Bu Yuli gitu aja. Yang penting selalu semangat ya Bu Yuli ya. Semoga rencananya berjalan lancar, kemudian apa ya hasilnya juga tidak membuat puyeng Bu Yuli lagi gitulah. Seperti itu. Alhamdulillah sih, setelah, eee, saya melakukan coaching dengan Bu Alfi, saya jadi, terpancing, jawaban-jawaban yang sebelumnya memang, tidak pernah saya duga-duga gitu ya. Terima kasih sekali Bu Alfi sudah, menyediakan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya nih. Semoga juga Bu Alfi, dalam keadaan sehat selalu dan bahagia biar bisa terus mendengarkan saya, bercerita begitu ya Bu Alwi. Iya, Saya, iya. terima kasih banyak ini sudah Sama-sama Bu. dipancing-pancing sampai saya bisa Kayak menemukan Insta deh. solusi yang tidak, pernah saya pikirkan sebelumnya. Oke. Sudah ya Bu Yuli ya. Iya, terima kasih ya Bu Alfi. Lain kali kita ketemu lagi, oke? Oke, assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.